warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik SMP dan MTS? Kali ini kita akan belajar matematika di kelas 9 materi kesebangunan bersama kelompok 6 PJJ Matematika Madrasah Tsanawiyah yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yang dimulai dari saya, Ibu Ria Novaliana, kemudian ada Ibu Saidah, kemudian ada Ibu Juliati Admita, kemudian ada Ibu Romla, dan Ibu Kokom Komaria. Tujuan pembelajaran menunjukkan sifat ingin tahu yang ditunjukkan dengan keaktifan peserta didik antara guru, teman, dan kegiatan pembelajaran. Mengenal kesebangunan dua bangun datar, menjelaskan pengertian kesebangunan dua bangun datar, menentukan bentuk kesebangunan dua bangun datar, dan menyebutkan persyaratan dua bangun datar yang kesebangunan. Kompetisi dasar yang pertama menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kongruen antar bangun datar. Nah, berikut indikatornya. Materi esensialnya, pertama, dua bangun datar mempunyai bentuk yang sama, disebut sebangun. Kemudian tidak perlu ukuran sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding ya. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan perubahan bangun satu menjadi bangun yang lain sebangun melibatkan pembesaran atau pengecilan. Dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Dan yang kedua, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, berikut saya ada gambar. Ini ada segi 4 A, B, C, D, dan E, F, G, H. Ini adalah dua bangun datar yang sebangun ya. Nah, yang pertama perbandingan panjang sisi yang bersesuaian. Kita lihat sini A ke B berbanding E ke F. A ke D berbanding E ke H. B ke C berbanding FG, D C berbanding HG. Nah, kemudian kita lihat sudutnya. Ini sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, sudut D sama dengan sudut H, dan sudut A sama dengan sudut E. Oke, notasi kesebangunan. Jika bangun A, B, C, dan D, E, F memenuhi kedua syarat tersebut, maka dia dikatakan bangun itu sebangun. Dinotasikan dengan tanda seperti ini. Jika bangun A, B, C, dan D, E, F tidak memenuhi, maka misalnya ada segi 4, maka tinggal kita garis saja. Berarti tidak sebangun. Oke, ketika menyatakan dua bangun sebangun, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang disesuaikan dan berurutan. Contohnya, nah seperti ini ya. Jadi berurutan penulisannya. Contoh segitiga yang sebangun. Dua segitiga dinyatakan sebangun hanya jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Dan yang kedua, besar sudut yang bersesuaian sama. Jadi sama ya. Nah, ini ada segitiga A, B, C. Dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, ini katanya sebangun. Maka A aksen B aksen sebanding dengan AB, B aksen C aksen sebanding dengan BC, A aksen C aksen sebanding dengan AC. Oke, sudutnya juga, sudut A sama dengan sudut A aksen, sudut C sama dengan sudut C aksen, sudut B sama dengan sudut B aksen.
Nah, jadi segitiga ABC dan segitiga DEF memenuhi syarat, maka dinotasikan kesebangunan seperti ini. Kalau dia tidak sebangun, maka tinggal dicoret saja ya. Syarat dua segitiga sebangun. Jika dua segitiga dinyatakan sebangun, maka ditulis seperti ini. Nah, salah satu kondisinya, iya, ini segitiga ABC dengan A aksen, B aksen, C aksen ya, sama perbandingannya. Ada lagi ini ABC sama ya kondisinya, ini sudutnya. Kalau ini perbandingan panjang sisinya, kalau ini perbandingan sudutnya yang sama persis besarnya. Nah, jadi dapat ditulis seperti ini. Perhatikan gambar dua bangun datar yang sebangun di bawah ini. Buktikan bahwa kedua bangun tersebut adalah sebangun. Nah, yang pertama tentukan sisi-sisi yang bersesuaian, yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, ini ada gambarnya ya, ada disediakan dua buah gambar. Next, kita bahas. Oke, kita tampilkan dulu gambarnya. Yang mana sisi-sisi yang bersesuaian? Nih ya, dari sini. UT berbanding JI, TS berbanding IH, SR berbanding HG, RQ berbanding GF, QP berbanding FE, PU berbanding EJ. Oke, kalau sudutnya sudut U sama sudut J, sudut T sama dengan sudut I, sudut S sama dengan sudut H, sudut G sama dengan sudut R, sudut Q sama dengan sudut F, sudut P sama dengan sudut E. Nah, mudah sekali bukan? Berikut kita lihat contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Nah, ini ada persegi panjang yang besar, kemudian ada persegi panjang yang sedang, dan persegi panjang yang kecil. Nah, kita selesaikan pelan-pelan ya. Kita bahas satu-satu. Periksa sudut-sudut yang bersesuaian. Karena kita perhatikan gambar bahwa persegi panjang itu setiap sudutnya pasti 90 derajat. Sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama, yaitu 90 derajat. Nah, ini kita bisa lihat ya, sudut-sudutnya sama semuanya, 90 derajat. Nah, kemudian panjang sisi. Ini kita lihat dari gambar pertama dan gambar kedua ya, yang ukurannya besar dan sedang. Nih, AD berbanding EH. AD berbanding EH, 8:6. Kita sederhanakan jadi 4/3. AB berbanding EF, ya 12/8 kita sederhanakan sama-sama dibagi 4 jadi 3/2. Nah, periksa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, diperoleh bahwa perbandingan sisi-sisinya bersesuaian atau tidak, gitu ya. Nah, jika persegi 1 dan 2 tidak sebangun, karena tidak sama nih, perbandingannya tidak sama. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat persegi yang besar dan yang paling kecil. Nah, ini kalau kita lihat AD ini sebanding dengan IJ. AD, IJ ya, 8/3. Kemudian AB berbanding JK, jadi 12/4, 3/1. Sama enggak nih? Berbeda ya? Oke, jadi tampak bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama. Maka persegi 1 dan persegi panjang 3 ini tidak sebangun. Lanjut, untuk persegi panjang yang kedua dan yang ketiga. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa EF itu sama dengan JK ya, EF, JK. Jadi 8/4 sama-sama dibagi 4 jadi 2/1. Nah, kemudian FG dengan IJ, LK bisa ya. Jadi 6/3 atau 2/1. Nah, ternyata perbandingannya sama nih, 2/1. Nah, jadi persegi panjang I2 dengan I3 ini sebangun karena perbandingannya sama. Jadi, pasangan persegi panjang yang sebangun adalah persegi panjang
yang kedua dan yang ketiga. Oke, dapat kita simpulkan, syarat bangun-bangun yang sebangun, dua bangun berisi lurus disebut sebangun jika sisi-sisi yang bersesuaian berbandingannya sama. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian dia sama besar ya. Nah, kalau syarat untuk segitiga juga sama. Dua segitiga itu sebangun kalau sisi-sisinya bersesuaian berbanding sama. Begitu juga besar sudutnya sesuai sama besar. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap ikuti protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap ikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.